B. Menjaga dan mempertahankan pemerintahan negara yang sah. Kita lihat ya. Jawabannya yang D. Kenapa yang D? Membentuk mental fisik yang tangguh. Karena di sini kan ada konsep menjaga Ah, kedaulatan, kemakmuran bangsa dan negara. Bela negara memiliki beberapa manfaat. Manfaat dari bela negara seperti yang Mbak Nabila dulu pernah pendapat LDK OSIS, MPK, waktu pramuka juga ada. Dan itu manfaatnya apa? Yang tidak mental fisik yang tangguh, nanti takutnya jadi seorang petarung. Tapi kan jiwa kebersamaan dan solidaritas ada. Kemudian menjaga dan mempertahankan pemerintahan negara yang sah juga bisa. Kemudian yang perilaku jujur, tegas dan adil dan kepedulian antar sesama. Kan di dalam kelompok ataupun organisasi membutuhkan kepedulian, baik meskipun beda agama. Kemudian, mm, nggak tahu Kak. Ayo, konvensi meja bundar yang harus diterima bangsa demi kestabilan politik pada masa tersebut. Yang B bukan nggak? Yang B bukan nggak? yang apa Mbak? Yang B, KMB harus diterima bangsa Indonesia efek demi stabilitas politik pada masa tersebut. Ya, jawabannya. Yang D, kenapa? Karena perselisihan konsep dan pemahaman untuk bentuk negara dari para pendiri bangsa. Waktu BPUPKI dan PPKI kan kita masih merundingkan berbagai dasar dan lainnya kan, Mbak. Nah, itu perlunya kita memahami di waktu itu sebagaimana para para pendiri bangsa lebih memiliki dasar pemikiran masing-masing, tapi banyak yang berselisih. Kan ini merupakan dengan konsensus bersama. Para pendiri bangsa di masa PPKI dan BPUPKI siapa saja Mbak kalau Mbak Nabila tahu? Selain Soekarno. anggota BPUPKI, Ya, selain dari Soekarno, para pendiri bangsa di masa Muhammad itu. Muhammad Hatta, Yamin, Ya, ya, Supomo, lupa. ya. Yang ketua BPUPKI, Siapa ya satu lagi? Berapa tuh? 5. Ki Hajar Dewantara. Ya nggak sih? yang paling ketua sendiri. Ketua sendiri. Nggak Ya, tahu. ketua sendiri. Dr. Rajiman Wedyo Diningrat itu ketua BPUPKI, termasuk dalam pendiri bangsa. Lanjut. Hmm, satu. Hmm, ayo.
Pak, nggak tahu. Apa ya? Nggak tahu. Sampai cuy gimana? Dan dia kayak punya kesempatan untuk ngapa-ngapain memang jembatan. Yang B, bukan LA. Yang A. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan. Yang A, Indonesia. Sistem Indonesia akan menjadi dari apa? Ini yang A. Apabila ketentuan dasar itu tidak diamandemen. Jawabannya yang ya, yang A. Pemerintahan Indonesia akan menjadi otoriter. Apa itu Mbak otoriter? Sistem Indonesia menjadi otoriter. Nah, kita kekuasaan satu pusat. Apa sih di otakku itu munculnya? Hah? Satu satu pusat maksudnya Pemegang oh, kendalinya, presiden kita. pemegang kendali kekuasaannya cuma satu. Gimana sih? Kok aku bingung? Pengendali kekuasaan dari satu. Satunya apa maksudnya? Pasalnya, eh, Otoriter. bentar, Betul, lupa. betul. Mbak Nabila, semua pengendali dari Kekuas satu. Tapi satunya apa? satu orang atau sekelompok kecil gitu. Lah iya, seonggok kecil itu siapa? Apa? Presiden, ketuanya, Iya, bisa, betul. Kebijakan yang dilakukan oleh pejabat negara atau pemimpin untuk menguasai sebuah negara itu otoriter namanya. Apa sih presiden zamannya siapa? Bapak Soeharto. 32 tahun kita terjadi chaos pemerintahan karena kekuasaan itu membuat masa selama menjabat 32 tahun nggak pernah ganti kepalanya dan terjadi masa hmm, reformasi di Presiden Habibie. Betul, selanjutnya. khusus Indonesia, aku bingung. Kasus Indonesia, Pancasila, kepribadian bangsa, konflik Pancasila dan menyaring budaya asing. Pribadian. Fungsi dari Pancasila menyaring budaya asing. Jawabannya yang E, kepribadian bangsa. Kenapa Mbak?
tanpa kepribadian bangsa. Seperti apa bangsa Indonesia di waktu itu? Kalau dalam menyaring budaya dulu Mbak Nabila pernah berpendapat juga pengaruh dari luar, contohnya seperti K-pop, terus apa lagi dulu kedengeran enggak Mbak? Suaranya tipis banget, Mbak. Oh, ya ada apa? Selanjutnya, Jadi kan aku pengen jujur. Ah, hmm, sikap dan bangunan manusia. Kak, ini yang mengakui persamaan derajat. Tapi ngarang banget mengakui persamaan derajat Pancasila, dan jaga, kewajiban. jawabannya yang B. Derajat Iya, hak dan derajat gimana? kewajiban. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki sikap B, betul. Karena apa? Pancasila hakikatnya merupakan jati diri bangsa. Selanjutnya, Aku bingung. Ini yang C, penduduk sipil secara massal tidak terdeteksi. Single ya? menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas. Secara massal objek vital. Jawabannya yang ya betul. Aparat negara, penduduk sipil secara massal atau tidak terseleksi. Objek vital yang secara hidup dan pasung
fasilitas publik atau umum, atau fasilitas internal. Jelasin terus. Bedanya A sama D apa? Berdata apa? Pidana dan perdata. Ah, bingung. Ini ini yang D, pidana perdata. Pidana. Yang pidana perdata itu, yang di Iya, bedanya apa sama yang A? yuridiksi, tipikor secara berat. Jawabannya yang D. Tuh, tahu salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia enggak, Mbak? Enggak. Dulu yang ditangani oleh Tipikor itu Gayus Tambunan. Dia adalah pegawai pajak yang sudah bertahun-tahun bahkan menjadi bendahara di DJP Jakarta. Tapi karena saking pinternya dia, jadi uang pajak itu tidak masuk ke rekening negara. Masuknya ke rekening dia menggunakan atas nama instansi pajaknya itu. Akhirnya dia dijatuhi hukuman, namun selama masa tahanan, dia masih menjadi tahanan kota, boleh wirawiri sekota Jakarta di waktu itu. Itu di zaman saya. Merugikan negara di masa Presiden SBY. Sangat kurs di waktu itu sangat besar sekali. 24 triliun. Dan itu masuk ke kantong rekening dia. Itu yang masuk ke Tipikor. Makanya ini. Ya. Hmm. Sudah sekarang,
Penyimpangan terhadap sila. Yang kedua kan kemanusiaan dan bentuk ketiga kan. Jawabannya yang Yang bapak ah persatuan kemanusiaan. Tapi kalau kemanusiaan tuh satuan berarti yang yang ketiga tuh mana penyimpangan terhadap sila ketiga Pancasila. jawabannya yang C. Iya. Tindakan yang dilakukan KKB Papua. KKB Papua itu terkenal dengan apa? Perpecahan, konflik, pemecah belah Heeh. bangsa. Jawabannya yang C. Betul, penyimpangan sila ketiga. Karena apa? Cenderung dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, Pelan-pelan. Mikirnya 5 menit sendiri. Sedang pembukaan. Sedang. Sedang pembahasan singkat. ini disclaimer saja, Mbak. Aslinya soal PKN itu, maksudnya TWK itu hampir mirip-mirip. Nah, Mbak itu lihat clue-nya saja. Kalau sudah clue-nya oke, paham, langsung ke jawabannya saja. Kan Dulunya yang TWK soalnya sangat panjang toh, pasti juga heeh, capek. Sedangkan juga sedikit. Jadinya kalau sering baca-baca, terus berulang-ulang soal yang sama, kemudian soal yang beda tapi hampir mirip, nah itu langsung to the point saja. Pasti akan kelihatan jawabannya. tahu clue-nya dari Apa, Mbak? tahu clue-nya dari Biasanya kayak gini. Dalam pembacaan putusan sengketa pemilu kada, ini cenderung sila berapa? Sudah terlihat sangat mencolok kan? Terus dilihat yang terakhir oh juga, tanya lebih ke tindakan yang dilakukan pendukung ini, salah satu gubernur wakil gubernur tersebut menyebutkan apa? Kan pasti sudah kelihatan. Apa ini sedang membacaan putusan sengketa pemilu kada? Berakhir ricuh. Sila keberapa itu? ricu Putusan sengketa pemilu kada pada tanggal berakhir ricuh. sila keempat. Jawabannya yang betul. Nah, bisa gitu kok. Jadi langsung tutup Tapi poin tetap aku saja. baca semua. Hah? Tetap aku baca semua. Tetap baca semua? Enggak. Tidak Kan nyambung. udah tahu. Ya Pemilu udah terserah kada. Mbak. Yang penting Mbak paham. Tidak nyambung di otak tuh. Hah, Indonesia merupakan bagian majemuk. Kekayaan. Majemuk. Kekayaan. Bukan kekayaan budaya. Kekayaan budaya suatu bangsa. Budaya. Budaya. Kekayaan bangsa. Kekayaan budaya. Tuh. Kekayaan budaya berarti. Kekayaan budaya. Kekayaan bangsa, kekayaan budaya. Kekayaan budaya. Ya, yang C bukan nggak? Kekayaan bang budaya kan sego. Kekayaan budaya. Program Nasi Bangsa bukan bukan Nggak tahu. perpecahan, melainkan sumber dari Eh, C. Betul, kekayaan budaya. Ya, dua-dua. mana? Kunjungi aduh.
Ya, terus kemudian proses cukup Muhammad Jamil berperan sebagai Jamil. Oh, Tokoh suara yang Beckham. berkontribusi pada Piagam Jakarta tadi yang Mbak sebut pertama kali. Mbak menjawab B, Muhammad penengah bagi Jamil tokoh pendiri bangsa yang berbeda pendapat. Jawabannya ya, yang yang C, C. pengusul Jakarta. Iya, ya kan sebelum jadinya pembukaan UUD 1945, kan tiga orang itu pengusulnya. Dalamnya Pancasila kan berada di dalam Piagam Jakarta itu. Baru dibentuknya PPKI. Sila pertama. Eh, Tindakan pengamalan sila seorang bidan beragama Islam. Jawabannya yang betul, yang pertama. Kan sudah ada. Seorang bidan yang beragama Islam cenderung satu pastinya. Sila implementasi pada tingkat administrasi fungsi kebetulan education bisa objektif dan subjektif yang oleh mengetahui yang bukan ternyata yang akan ada independensi kan yang bukan menjadi independensi tapi dipakai apa yang menjadi independensi ini masa pada penjagaan menjadi sesuatu kesulitan dan menambah penyakit yang terjadi itu yang itu yang saya kira siapa yang bisa dunia seperti mas kini dalam masalah itu yang aku yang bukan yang aku bukan kak Jawabannya si yang A yang C. Oh, A yang A, yang Pancasila dipakai diakui negara lain, meskipun tidak dinamakan sebagai Pancasila. Yang bukan nilai objektif. Jawabannya yang A, ya betul. Karena pada dasarnya Pancasila merupakan jati diri bangsa yang berasal dari kebiasaan atau habit sejak di zaman dahulu. Pancasila sebagai ideologi dalam konteks Pancasila wah hmm, kok aku bingung yang sahabat dan identitas bangsa kan ideologi melindungi agar semua bisa hidup dan mencintai dan kebebasan sebagai pemikiran yang konteks seksual itu malah manusia misalnya sumber kebenaran dalam tersebut identitas tenaga dan identitas bangsa yang yang lain bukan kak
Pancasila konteks mengandung suatu pemikiran, pandangan dasar dan cita-cita sejarah manusia, falsafah dan identitas bangsa. Jawabannya yang betul, falsafah dan identitas bangsa. Wah, banyak kali. Pancasila kayak praktik pembangunan bermimpi apabila sangat berisi daerah serius. Sama sebagai paradigma pembangunan bermimpi. Oke, komisi pedoman dalam rencana pengawasan dan menyusun prinsip prinsip nasional kecuali 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 bersifat ini diprioritaskan pada penjemputan taraf kepresiden harus menyebutkan yang yang teh kecuali kan Prinsip pembangunan nasional adanya di pembukaan UUD 1945. Jawabannya yang T. Pembangunan diprioritaskan pada penciptaan taraf keberhasilan masyarakat. Karena sejatinya titik fokus pada negara kan pasti untuk kesejahteraan, apalagi untuk rakyat. Tapi pada bukti kenyataannya tidak diprioritaskan. Bahkan kita yang serasa diperas oleh negara. ini apa fungsi undang-undang yang paling tepat fungsi undang-undang yang paling tepat tidak tahu lagi satu satu tiga fungsi pertama dalam ini satu tiga sumber daya selama dan tertulis tertinggi undang-undang kan berarti satu tiga empat pertemuan dalam penyelesaian pertanyaan dan pertemuan tertulis tertinggi itu satu satu tiga empat Jawabannya yang yang C 1, 3, dan 4. Fungsi UUD. Betul. Penyelenggara kehidupan berbangsa dan negara. Pedoman, peraturan perundang-undang karena hukum tertinggi. ya Saya Rencana Indonesia. Ini yang C. Makna alinea pertama yang tidak kecuali C. Mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa. Yang mana mbak alineanya mendukung kemerdekaan itu? Alinea ke Ini yang kalau berapa? undang-undang yang Mendukung kemerdekaan. Alinea ke berapa? mendukung kemerdekaan Iya. Kan yang bukan Indonesia. toh.
Kalau yang pertama kan yang Nah, tentang negara tok, ya yang mendukung kemerdekaan ini. Tujuan bangsa Indonesia pembangunan nasional ada di berapa? Ada yang kedua, kemerdekaan, menuju kemerdekaan bangsa, menuju kemerdekaan. kemerdekaan negara. Sumpah. Kedua apa keempat? Kan bagi setiap bangsa. Kalau yang kedua kan pernyataan Ke- kemerdekaannya. Yang keempat kan Yang mendukung keempat kemerdekaan. tujuan Domain abadi, tujuan keadilan negara. sosial. Nah itu yang keempat. Oh, undang-undang apa? Undang-undang aku lupa. Sambil sangat sulit berharap. Pernyataan Indonesia dari kitab sebelas rumah yang diletakkan hidup dan jalan saja. Masyarakat wajib lain membentuk tidak bersifat negatif negatif yang bentuk persatuan dan kesatuan bangsa yang membentuk persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi yang A, Kemudian Bhinneka Tunggal Ika, Persatuan Bangsa Indonesia. Yang tidak, kecuali jawabannya yang A, betul, membentuk persatuan dan kesatuan bangsa. Soal terakhir, itu harus judulnya. jawabannya yang, Nggak tahu kak, benar aku nggak tahu ini. nah, aku nggak tahu. Info Infrastruktur. Ayo, Ini juga mencolok perbedaan yang terjadi dalam keanekaragaman sebagai bangsa yang majemuk dan multikultural. Ini cenderung apa ini? Densus Konstitutoritas Bangsa. Ayo, beda tuh saya kalau kalian bicara bisa pakai. Nah, ini dicari titik temu dan beberapa kesepakatan. Kata-katanya netralitas bangsa itu apa ya? Konsensus bangsa itu apa? Sipas itu apa? Apa Mbak Kesepakatan jawabannya? kesepakatan sejarah, kesempatan sejarah. Yang yang D bukan nggak? Yang D, Saya bisa. inklusivitas. Betul apa tidak? Ya, betul. Inklusif itu adanya perbedaan Kesepakatan meskipun minoritas pada
rumpun yang serupa. Contoh, di kelas sekolah itu pastinya kan bermacam-macam karakter anak dan kepribadian toh. Ada yang Hmm. kinestetik, audiovisual. Nah, itu yang membedakan. Kan di sini sudah tercantum majemuk dan multikultural. Keanekaragaman kan bermacam-macam. Pasti cenderungnya kemana? Ya pasti ke inklusif. Itu rata-rata TWK juga nggak perlu dibaca semua, Mbak. Langsung karena clue-nya sudah ada, majemuk multikultural. Oh, berarti apa? Inklusif. Nanti kalau semisal pada sila Pancasila tercermin pada sila berapa? Termasuk dalam majemuk multikultural. Sila keberapa, Mbak? Satu, dua, tiga, empat, atau lima? Gimana? Multikultural. Sila keberapa? Sila Kultural ke di Indonesia. sila keberapa, Kelima. Mbak? Kalau cenderung multikultural. Sila ketiga, karena cenderung apa? Persatuan dan kesatuan bangsa. Ada yang mau tanyakan, Mbak? Kalau pembelajaran sudah selesai, kalau masih ada Nabila jadwal lagi, bisa saya kasihkan materinya sama Mbak adminnya dulu. Karena waktu lalu dulu kan Mbak Nabila nggak ada. Waktu saya sudah masuk, kok belum masuk-masuk. Terus katanya tinggal saya record saja. Sakit, Iya, Mbak. minggu. Iya, 2 minggu sakit. Oh iya, Multikultural. Oh, karena masih ada oke. sisa soal buahnya ini. Nah, tanggung. Baik, saya tutup. Karena tidak ada pertanyaan, apabila ini bisa kemudian hari kita bisa berjumpa lagi, bisa dilanjutkan pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.